Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai peran pemuda dalam dakwah di abad 21. Perkenalkan, nama saya Lulu Saida Sarah. Nama saya Alta Vanessa. Nama saya Alia Syarani Putri. Nama saya Ardina Sanita. Nama saya Faradina Damayanti. Selanjutnya, presentasi akan dibacakan oleh Alta Vanessa. Oke, yang pertama, ada pengertian dakwah dan masuknya Islam di Indonesia. Dakwah atau ajakan adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja da'a yadu yang berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Dalam perkembangannya, kata dakwah juga sering dirangkaikan dengan kata ilmu dan Islam, sehingga menjadi ilmu dakwah dan ilmu Islam atau ad-dakwah al-Islamiyah. Lalu selanjutnya, ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada teori Gujarat, diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda seperti Jan Bijknapel, Snokkur Gronje, dan Jean Pierre. Menurut teori ini, penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India, antara abad ke-7 hingga abad ke-13. Kalangan yang berperan khususnya adalah para pedagang. Sejak abad ke-7, mereka telah memeluk Islam dan di tengah kegiatannya berdagang, mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk di Indonesia. Lalu selanjutnya, ada teori Arab. Diajukan oleh Jacob Cornelis, Spanler, dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera, di abad ke-7. Ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Lalu selanjutnya, ada teori Persia. Teori ini didukung oleh Hossein Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkampungan lereng yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Tujuan utama dakwah, yakni mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan, dan perbuatannya. Dimulai dari istrinya, keluarganya, dan teman-teman karibnya, hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Di antara raja-raja yang mendapat surat atau risalah Nabi SAW adalah Kaisar, Heraklius, dan Bizantium, Mukaukis dari Mesir, Kisra dari Persia atau Iran, dan Raja Najasyi dari Habasyah, Ethiopia. Adapun dakwah bisa dipelajari dan ini menyangkut ilmu dakwah di dalamnya, mencakup pemahaman terhadap aspek hukum dan tata cara berdakwah, sehingga para mubalik bukan saja paham tentang kebenaran Islam, akan tetapi mereka juga didukung oleh kemampuan yang baik dalam menyampaikan risalah al-Islamiyah. Lalu berikutnya ada terdapat beberapa metode dakwah. Pertama adalah dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain, satu orang atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Yang kedua adalah dakwah ammah. Dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Mereka biasanya menyampaikannya dengan khotbah atau seperti pidato. Yang ketiga ada dakwah bilisan. Penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan seperti ceramah atau komunikasi langsung antara subjek dan objek dakwah. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Ardina.
Lalu yang keempat ada dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan mengedepankan perbuatan yang nyata. Lalu yang kelima ada dakwah bit tadwin, yaitu disebut dengan pola dakwah, yaitu dakwah yang dilakukan melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, di internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Lalu yang terakhir ada dakwah bil hikmah, yaitu berdakwah dengan cara arif bijaksana, semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. Lalu Selanjutnya ada metode penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada perdagangan. Berbeda dengan sejarah pengembangan Islam di Eropa yang masuk melalui jalur kekuasaan, sejarah mencatat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Hal ini ditemukan dengan bukti-bukti oleh para ahli menunjukkan adanya jalur perdagangan Arab Indonesia-Tiongkok 5 abad sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Dalam perkembangannya, para pedagang Muslim yang berasal dari Arab memanfaatkan jalur perdagangan ini sebagai media penyebaran agama Islam yang efektif. Lalu yang kedua ada perkawinan. Para pedagang Arab Muslim menikah dengan perempuan pribumi yang sebelumnya telah diislamkan terlebih dahulu termasuk keluarganya. Mereka kemudian membentuk sebuah komunitas Muslim di lingkungan mereka sendiri. Ada juga perempuan Muslim yang menikah dengan kaum bangsawan pribumi. Metodenya adalah sang bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu jika ingin menikah. Contoh metode penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila atau Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawu Nganten. Selanjutnya, lanjutkan. Lalu yang ketiga ada pendidikan. Berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren didirikan oleh para ulama di Jawa sebagai upaya untuk mengajarkan serta mengembangkan agama Islam tidak hanya di Jawa tapi ke seluruh Indonesia. Lalu yang keempat ada tasawuf. Tasawuf adalah upaya untuk melatih jiwa dan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia. Hal itu dilakukan guna tercermin akhlak yang mulia dan senantiasa pelakunya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada kesenian. Di Jawa, agama Islam disebarluaskan juga melalui kesenian. Salah satunya adalah wayang. Dan tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam melalui kesenian wayang adalah Sunan Kalijaga. Kisah-kisah yang ditampilkan biasanya diambil dari kisah Ramayana atau Mahabharata. Namun dengan muatan berisi ajaran Islam dengan tokoh nama-nama pejuang Muslim. Kesenian lainnya yang dijadikan metode penyebaran agama Islam adalah seni pahat, seni ukir, seni arsitektur, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Adapun contoh bangunan arsitektur bercorak Islam adalah Masjid Agung Demak, Masjid Kudus, Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya. Yang keenam ada politik. Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman dahulu Indonesia masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, dan beberapa kerajaan Islam berhasil menaklukkan kerajaan Hindu dan Buddha. Masyarakat pun dengan mudah masuk Islam karena sang raja telah memeluk agama Islam. Selanjutnya dibacakan oleh Baiklah, saya akan menjelaskan kenapa peran pemuda dalam dakwah itu penting. Sejarah masa lalu telah membuktikan bahwa pemuda menempati bagian penting dalam menegakkan agama, meneruskan perjuangan, dan tanggung jawab mewujudkan transformasi nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan. Pemuda harus mampu menggerakkan dan mengarahkan roda-roda dakwah, memperkuat implementasi nilai-nilai syariat Islam. Para pemuda harus mampu menjadi motor penggerak, mengajak rekan-rekan mereka yang sebagian besar masih menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Pemuda merupakan fase untuk memberi dan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk memikul segala beban. Oleh karena itu, pemikul panji-panji dakwah dan risalah sejak terbitnya Fajrul Islam adalah para pemuda.
Pemuda Muslim mempunyai tugas yang berat dan kewajiban yang besar terhadap diri, agama, dan umatnya. Suatu kewajiban yang akan mengikat eksistensinya. Syaikh Al-Qaradawi dalam Wajibul Syababul Muslim Yaum menguraikan ada 4 amanah sebagai prioritas Muslim muda bagi masa depan Islam. Yang pertama adalah memahami Islam secara integral. Realitas saat ini membuktikan bahwa agama dipermainkan dan diposisikan tidak lebih seperti komoditas yang bisa dieksploitasi seenaknya untuk menghasilkan keuntungan materi. Ajaran agama dipilah-pilah dan disekat-sekat semaunya. Apabila sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingannya dijalankan, sedangkan yang tidak malah dicampakkan. 2. Mengamalkan Islam. Islam menghendaki pengetahuan yang menembus lubuk hati, lalu menggerakkannya untuk beramal sebagaimana sinyal Allah terhadap sikap para pemilik ilmu. Islam mendapatkan kemenangan dan tersebar dengan baik berkat adanya contoh dan teladan yang baik, bukan dengan kata-kata atau makalah-makalah. Yang ketiga, mengajak orang lain berislam secara integral atau berdakwah. Tidak cukup seorang muslim itu sholih bagi pribadinya sendiri, tetapi ia juga diberi tugas untuk mengajak orang lain kepada kesolihan. Inilah makna tawasyaw, saling menasehati dan saling menerima secara timbal balik. Dengan berdakwah, seseorang akan berusaha menjadikan potret indah bagi apa yang didakwahnya serta menjadikannya komit pada Islam. Yang keempat, memiliki solidaritas dan soliditas. Tugas dakwah itu tidak bisa dilakukan secara individu, melainkan harus berlandaskan kerjasama. Sebaiknya pemuda itu saling melengkapi pemahaman yang benar, mengamalkan Islam, dan berdakwah dengan sikap tolong-menolong di antara sesama dan memiliki rasa keterikatan. Masa muda adalah sebuah kata yang identik dengan jiwa yang penuh semangat, optimisme, kepercayaan diri, penuh energi, penuh impian, dan cita-cita. Pemuda di setiap zaman dan ruang merupakan ujung tombak yang memiliki peran dan andil besar dalam Islam. Sebuah peran pemuda Islam akan sangat jelas dengan sebuah deskripsi, gambaran, dan perumpamaan, karena perumpamaan merupakan salah satu metode Al-Quran dan As-Sunnah dalam menerangkan hakikat suatu makna. Yang pertama, pemuda bagaikan generator. Sebuah generator yang memiliki medan magnet yang bergerak kencang mampu menggerakkan roda-roda sehingga dapat berputar dengan baik, mengitari jalan-jalan kehidupan. Begitulah seseorang yang mempunyai jiwa penggerak, yang didasari oleh rasa kepedulian, ikatan batin, karena merasa sedih melihat kondisi masyarakat yang lalai akan hakikat hidup yang membuat mereka terbuai oleh impian dan angan-angan semu mereka. Seorang pemuda yang mempunyai jiwa penggerak akan membangunkan dan berusaha menyadarkan saudaranya dari kelalaian dalam memahami arti sebuah kehidupan, sehingga dia pun tidak rela dan tinggal diam melihat musuh-musuh Islam leluasa melebarkan sayap-sayap kebatilan mereka dan memperdaya kaum muslimin. Bahkan ia akan membangkitkan semangat perjuangan dakwah sebagai bukti kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, pemuda bagaikan seorang nahkoda. Pemuda Islam yang mengemban risalah dakwah mampu menggerakkan perahu yang amanah dakwah sehingga dapat terjalan terarah, tidak tersesat, dan sampai tujuan dengan selamat. Pemuda Islam mampu mengerahkan perahu dakwah di kampus dan masyarakat agar dapat berjalan menuju masa depan yang cerah. Ia mampu mengarahkan manusia menuju kebaikan bagi diri mereka sehingga ketika melihat saudaranya salah arah, ia akan segera menggandengnya, seraya mengajak ke arah yang benar dengan penuh kelembutan. Sikap seorang pemuda bagaikan nahkoda adalah tercermin dalam sikap yang selalu mengarahkan dan membimbing organisasi dakwah yang ada. Ia akan mengarahkan organisasi yang siap mencetak pemuda dan pemudi Islam yang siap menghadapi tentang zaman di era globalisasi sekarang ini, seperti menjamurnya paham liberalisme. 3. Pemuda bagaikan batu karang. Seorang pemuda yang mampu teguh dan kokoh dalam mengemban risalah dakwah, meskipun berbagai badai hujan datang menerpa, semangat dakwahnya tidak akan luntur. Ia tegar menghadapi musuh-musuh dakwah.
Semua ini karena keteguhan yang telah Allah berikan, serta keimanan yang telah menghujam ke dalam relung hati. Dunia sekarang ini butuh seorang pemuda yang bermental baja, tidak mudah menyerah dan putus asa, serta mampu mengemban risalah dakwah yang terasa berat dan penuh resiko karena ia yakin bahwa jalan dakwah tidaklah mudah. Yang keempat, pemuda bagaikan burung elang. Seorang pemuda yang memiliki pandangan luas dan mata yang tajam tentang medan dakwah sehingga ia mampu memanfaatkan peluang di setiap kesempatan untuk ditanamkan nilai-nilai dakwah. Pemuda yang membawa keberkahan di setiap tempat dan keadaan, ia tidak akan membiarkan waktu berlalu tanpa disertai nilai dakwah. Seorang burung elang akan berhasil mendapatkan mangsa apabila bersabar dalam mencarinya dan disertai dengan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan mangsanya. Begitu pula dengan keberhasilan seorang pemuda akan tercapai apabila memiliki kesabaran dalam mengarungi medan dakwah dan yakin dengan janji Allah bahwa kemenangan dan pertolongan sangatlah dekat. Ada 3 skill yang sebaiknya dimiliki oleh pemuda, yaitu konseptual skill, berupa kemampuan menciptakan ide-ide dan gagasan perubahan. Yang kedua, technical skill berupa kemampuan-kemampuan teknis yang dibutuhkan sebagai solusi atas problematika masyarakat. Dan yang ketiga, human skill berupa kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain dari berbagai komponen masyarakat yang akan diajak untuk melakukan perubahan bersama-sama. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan Faradini. Ya, saya akan membacakan materi tentang faktor-faktor penghambat dakwah. Yang pertama ada problematika internal aktivis dakwah. Pembahasan problematika internal lebih didahulukan daripada pembahasan problematika eksternal, karena problem terberat bagi semua jamaah dakwah adalah kendala internal. Ketika problematika internal sudah dikelola dengan baik, maka amanah dakwah lebih mudah ditunaikan dan problematika eksternal lebih mudah diselesaikan. Problematika internal yang sering dijumpai dalam jamaah dakwah diantaranya yaitu gejolak kejiwaan. Gejolak kejiwaan sebenarnya merupakan persoalan yang dimiliki oleh semua manusia biasa. Gejolak ini tidak bisa dimatikan sama sekali, tetapi perlu dikelola dengan baik agar tidak merugikan dakwah dan aktivis dakwah. Yang kedua, ada ketidakseimbangan aktivitas. Ketidakseimbangan aktivitas juga dapat menimbulkan problematika tersendiri. Ketidakseimbangan antaranya yaitu aktivitas ruhiyah dengan lapangan, keterseimbangan antara dakwah di dalam dan di luar rumah tangga, keseimbangan antara aktivitas pribadi dengan organisasi, ketidakseimbangan antara amal tarbawi dengan amal siyasi, ketidakseimbangan antara perhatian aspek kualitas dengan kuantitas SDM, semua bisa berakibat negatif. Yang ketiga, ada latar belakang dan masa lalu. Latar belakang dan masa lalu aktivis dakwah yang buruk bisa pula menjadi problematika internal dakwah jika tidak dilakukan langkah-langkah solutif. Latar belakang keagamaan keluarga, misalnya, ia bisa berbentuk lemahnya intelektualitas Islam, tekanan keluarga yang menentang aktivis dakwah, dan keracunan dalam orientasi kehidupan, sedangkan masa lalu yang jahiliyah bisa membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi kredibilitas sang aktivis dakwah. Solusi atas problem ini adalah bagaimana cara seorang aktivis melakukan muhasabah, menyadari kelemahannya, dan melakukan perbaikan diri. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi pengaruhnya bisa dikendalikan. Yang keempat, ada penyesuaian diri, yakni penyesuaian diri terhadap karakteristik pendekatan dan sifat dakwah yang melekat pada masing-masing marhalah dan orbit dakwah, sebagaimana corak dakwah yang berbeda antara fase Makkiyah dan Madaniyah. Bahkan, Masariyah dan Jahriyah pada fase Mekah yang juga berbeda, dakwah masa kini juga mengalami hal yang sama. Yang terakhir ada friksi internal. Friksi ini bisa timbul
dari lingkungan yang kecil seperti intern, sebuah lembaga dakwah, atau antar lembaga, atau personal pendukung dakwah, banyak gerakan yang harus tutup usia dan kini tinggal nama karena problematika ini. Friksi dalam sejarah dakwah memberi beberapa pelajaran penting bagi kita, bahwa friksi indikasi kelemahan proses tarbiyah. Friksi menandakan adanya kelemahan dalam penjagaan diri pada aktivis dakwah. Restrukturasi dakwah tepat dilakukan terhadap orang-orang yang telah memahami karakter dakwah itu tersendiri. Yang kedua, ada problematika eksternal dakwah. Problematika eksternal dakwah yang bisa menjadi bahaya besar bagi kebaikan bangsa dengan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, meliputi problematika spiritual dan kultural, problematika moral, dan problematika sistematik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang lain. Oke. Selanjutnya ada cara pemuda dalam menyampaikan dakwah di abad 21. Saat ini, aktivitas dakwah dilakukan dengan beragam metode, strategi, dan media dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi. Seperti alat-alat serta media komunikasi yang ada, sekarang konten dakwah generasi milenial harus banyak unsur virtualnya. Inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa komunitas atau grup keagamaan untuk menyebarkan dakwah melalui media sosial. Yang pertama, ada beberapa kiai atau dai yang melek teknologi memanfaatkan dakwah dan ceramahnya di media sosial, seperti di IG atau di live Instagram, di FB, dan media sosial lainnya dengan konten yang diberikan dikemas dengan ringan dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya, tidak hanya ceramah, konten dakwah generasi milenial harus banyak unsur virtualnya. Misalnya, quote, meme, comic strip, infografis, dan video seiring dengan tren saat ini yaitu vlog. Kini media sosial digunakan oleh sebagian besar pengguna muda untuk menonton video dibandingkan untuk bersosialisasi. Dengan begitu, peluang bagi portal media Islam harus menyajikan dakwah dalam bentuk yang menarik. Lalu poin selanjutnya adalah, selain di media sosial, maraknya hiburan yang mengandung unsur keagamaan seperti sinetron Islami, film Islami, musik Islami, dan novel Islami juga mengakibatkan penyampaian pesan dan dakwah berkembang dengan pesat dan dinamis. Lalu yang terakhir, selain itu juga metode penyampaian materi dengan memasuki psikologi seseorang juga diperlukan. Misalnya, mereduksi kata-kata dari sebuah film yang sedang viral. Karena dakwah berkembang dengan cepat, yang selama ini dilakukan dengan metode pendekatan dulunya melalui ceramah atau tabligh, sekarang merambah lebih luas mengikuti sesuai perkembangan zaman. Lalu ada dampak peran pemuda dalam dakwah kepada Islam. Berbicara dampak berarti kita berbicara konsekuensi atau akibat dari suatu sebab. Masa depan adalah akibat, maka ciptakanlah sebab yang baik. Jika dikontekstualisasikan dalam kehidupan pemuda sebagai agent of change in a religion and a state, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perkembangan dan pola kehidupan pemudanya. Karena pola kehidupan akan mempengaruhi sebuah kehidupan pribadi maupun sosial. Lebih-lebih pada kehidupan pribadi agama atau man and religion, maupun pribadi negara atau man and state. Sebagai garis pembatas sikap yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, terutama kaum muda. Dampak yang pertama, Islam secara individu menganjurkan kepada kita menangkal segala informasi atau data yang masih perlu dipertanyakan dengan bekal keimanan dan ketakwaan yang tangguh, yakni dengan membentuk individu muslim dengan kepribadian yang islami semaksimal mungkin. Misalnya dengan mengadakan ruang dialektik atau pengajian secara intensif, yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bersikap seseorang terhadap realitas kehidupan. Pemahaman Islam yang demikian harus benar-benar tertancap dalam benak generasi muslim atau kaum muda, agar mereka memiliki benteng yang kuat untuk menyaring segala informasi yang diterimanya.
Dengan cara ini mereka akan mampu memilah dan memilih segala informasi. Lalu yang kedua, kehidupan pemuda tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Tentu harus ada upaya yang harus dilakukan agar membawa kemaslahatan pada lingkungan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, sikap tegas dan frontal diperlukan jika terjadi ada ketidakseimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Pemuda harus memasang sikap dengan sigap, menuntas habis informasi-informasi miring terkait isu yang menjelek-jelekan agama Islam, seperti yang sangat marak di media-media elektronik saat ini. Karena masyarakat hanya sebatas mengkonsumsi saja, maka perlu adanya peringatan dan kepedulian terkait informasi miring yang akan pemuda dalam Al-Quran dan As-Sunnah merusak ideologi bahkan keimanan masyarakat terhadap agamanya sendiri. Lalu yang ketiga ada persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Berbagai usaha kita akan sulit terwujudkan secara sempurna kalau tidak didukung oleh kekuasaan dan kekuatan yang besar. Jaringan komunikasi yang terorganisasi secara rapi dan lobi-lobi politik Yahudi tidak mungkin kita hadapi secara individu. Karena itu kita sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan kaum muslimin seluruh dunia. Itulah upaya ketiga yang mesti kita lakukan untuk menghapuskan media barat terhadap dunia muslim. Persatuan umat muslim seluruh dunia dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan tidak mungkin terrealisasi tanpa suatu institusi. Lalu yang keempat, dampak peran pemuda dalam dakwah ini juga mengajak setiap individu dalam masyarakat untuk dapat mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, dan selamat sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi, kesimpulannya adalah, pemuda adalah generasi penerus bangsa, generasi yang mampu menciptakan akan keutuhan budaya dan bisa memerankan dirinya sebagai pemuda yang berakhlak baik dan mulia. Maka, dari itu, pemuda harus mampu menggerakkan dan mengarahkan roda-roda dakwah, memperkuat implementasi dan nilai-nilai syariat Islam. Sebagai generasi muda dan juga seorang muslim, sudah seharusnya kita lebih aktif dan kreatif agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipraktekkan untuk kebaikan kita bersama. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi yang mempermudah kita untuk mendapatkan informasi, kita harus bisa lebih inovatif untuk berdakwah kepada sesama muslim. Apalagi saat ini, semua orang memakai sosial media dan bisa lebih terjangkau untuk penyampaiannya. Oleh karena itu, diharapkan para pemuda dapat memanfaatkan hal tersebut untuk berdakwah dan menyampaikan pesan-pesan baik serta dapat melakukannya agar agama Islam akan tetap diperjuangkan dan disiarkan oleh sesama halayak. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.